Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Mayang Segara dengan NPM 2110100023 akan membuat video untuk UAS perencanaan eksperimen. Soal pertama, tahanan pada wafer silikon dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hasil percobaan 24 faktorial yang dilakukan selama langkah pemrosesan kritis ditunjukkan pada tabel. Kerjakan dengan Minitab. Pertanyaan pertama, A. Memperkirakan efek faktor, plot estimasi efek pada plot probabilitas normal dan pilih model-model sementara. Bisa dilihat di gambar. Ada diagram tabel normal plot of the standardized effect. Di sini bisa dilihat A dan B. Pertanyaan kedua, B. Sesuaikan model yang diidentifikasi pada bagian A dan analisis residualnya. Apakah ada indikasi ketidakcukupan model? Untuk plot probabilitas normal residual tidak memuaskan. Plot residual tersendiri versus prediksi residual versus faktor A dan residual versus faktor B berbentuk corong yang mengindikasikan varians yang tidak konstan. Seperti di tabel analisis of variance, bisa dilihat nilai F model sebesar 23,35 mengimplikasikan bahwa model tersebut tidak signifikan. Ada kemungkinan 0,00% bahwa nilai F model sebesar ini dapat terjadi karena adanya noise. Nilai probabilitas lebih kecil daripada nilai F, yang nyatanya itu lebih besar dari 0,0500 atau 0,5%, menunjukkan istilah model signifikan. Dalam hal ini, AB adalah istilah model yang tidak signifikan. Ini gambar residual plots for Y. Ada normal probability plot versus fit, histogram, dan versus order. Pertanyaan ketiga, C. Ulangi analisis dari bagian A dan B dengan menggunakan Y sebagai variabel respons. Apakah ada indikasi bahwa transformasi telah berguna? Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini adalah tabel yang didapatkan. Ada main effects plot for resistivity dan interaction plot for resistivity. Dan terakhir juga ada tabel diagram gambar cube plot atau fit means for resistivity. Pertanyaan terakhir untuk nomor 1D, sesuaikan model dengan variabel kode yang dapat digunakan untuk memprediksi resistivitas. Dari Minitab, kita akan mendapatkan regression equation in uncoded units. Di sini resistivity sama dengan 4,681 tambah 3,161A kurang 1,502B kurang 0,221C dan dikurang lagi dengan 0,079D. Soal untuk nomor 2, jelaskan setiap items atau 7 items seperti di gambar mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan. Di sini ada recognition of and statement of the problem pre-experimental, selection of the response variable, choice of factors, levels, and range, choice of experimental design, performing the experiment, statistical analysis of the data, dan yang terakhir conclusions and recommendations. Jawaban untuk yang pertama, pengenalan dan pernyataan masalah. Ini diaplikasikan untuk membantu mahasiswa merumuskan masalah penelitian yang jelas, spesifik, dan relevan dengan bidang studi mereka. Contoh,
mahasiswa diminta untuk merumuskan masalah penelitian terkait pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, lalu menyusun hipotesis yang akan diuji. Kedua, pemilihan variabel respon. Ini diaplikasikan untuk melatih mahasiswa untuk memilih variabel yang tepat untuk mengukur hasil eksperimen. Contohnya, mahasiswa diminta untuk menentukan variabel respon yang paling relevan untuk mengukur efektivitas suatu metode pembelajaran baru. Ketiga, pemilihan faktor, tingkat, dan rentang. Ini diaplikasikan untuk membantu mahasiswa mengidentifikasikan faktor-faktor yang perlu dimanipulasi dalam eksperimen dan menentukan tingkat serta rentang yang sesuai. Contohnya, mahasiswa diminta untuk merancang eksperimen dengan memanipulasi suhu inkubasi untuk mengamati pertumbuhan bakteri, lalu menentukan tingkat suhu yang akan diuji. Keempat, pemilihan rancangan eksperimen. Diaplikasikan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang berbagai jenis rancangan eksperimen dan cara memilih rancangan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk memilih rancangan eksperimen yang paling tepat untuk membandingkan efektivitas 3 jenis obat baru. Kelima, pelaksanaan eksperimen. Diaplikasikan untuk melatih mahasiswa untuk melaksanakan eksperimen secara sistematis dan terkendali, termasuk dalam hal persiapan alat dan bahan, pengumpulan data, dan pengendalian variabel pengganggu. Contohnya, mahasiswa diminta untuk membuat laporan tertulis mengenai prosedur eksperimen yang telah mereka lakukan. Keenam, ada analisis statistik data. Ini diaplikasikan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam memilih dan menggunakan teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Contohnya, mahasiswa diminta untuk menganalisis data hasil eksperimen menggunakan software statistik seperti SPSS atau R. Nah, yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasinya. Aplikasi ini untuk melatih mahasiswa untuk menyusun kesimpulan yang jelas dan logis berdasarkan hasil analisis data, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Contohnya dalam tugas, mahasiswa diminta untuk menulis laporan akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian mereka. Sekian video untuk UAS saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.